Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teori mas substitusi, di mana pada presentasi kali ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pengertian teori mas substitusi, kemudian ada konsep teori mas substitusi, kemudian ada pemaparan penjelasan menggunakan rangkaian, yang keempat ada contoh soal menggunakan teori mas substitusi, dan yang terakhir ada penutupan. Nah, kelompok sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Fatika Ningsih dengan 3 digit NIM terakhir 024 dan rekan saya Bonaventura Diandra Kurniawan dengan NIM terakhir 31. Nizar Davon Rafis dengan NIM 3 digit terakhir 039. Muhammad Zaki Atala dengan NIM tiga digit terakhir 011. Saya Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035. Saya Fahreza Ilham Tangguh Titiya dengan 3 digit NIM terakhir 007. Baik. Jadi pada bagian pertama ada pengertian dari teorema substitusi. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu komponen atau elemen pasif yang dilalui oleh sebuah arus yang mengalir sebesar I, maka pada komponen pasif tersebut dapat digantikan dengan sumber tegangan atau V, yang mempunyai nilai yang sama saat arus tersebut melalui komponen pasif tersebut. Jika pada komponen pasifnya adalah sebuah resistor sebesar R, maka sumber tegangan penggantinya bernilai Vs sama dengan I kali R, dengan tahanan dalam dari sumber tegangan tersebut sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian teori mas substitusi akan dijelaskan oleh rekan saya Suci. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Fatika. Jadi bunyi dari teorema substitusi itu adalah teorema ini menyatakan bahwa setiap cabang dalam sebuah rangkaian dapat diganti dengan kombinasi elemen-elemen lain selama tegangan di terminalnya dan arus yang mengalir melalui cabang tersebut tetap sama. Nah, contohnya diambil dari seandainya kita mempunyai rangkaian listrik. Contohnya itu sebuah lampu yang dipasang menggunakan baterai. Nah, kalian boleh mengubah atau mengganti bagian tertentu dari sebuah lampu itu, misalnya kabelnya atau resistornya dengan suatu rangkaian yang lain, selama arus dan tegangannya itu besarnya masih sama, maka itu tidaklah berpengaruh, itu tetaplah sama, lampu tersebut tetap nyala. Nah, analogi lainnya yang dapat saya jelaskan, ibaratnya kita mempunyai sebuah jembatan di atas sungai, di mana jembatan tersebut bahannya bisa berupa dari kayu, beton, ataupun logam. Nah, jadi selama jembatan tersebut mampu menampung beban yang sama atau diibaratkan sebagai tegangan, atau menampung beberapa pun jumlah kendaraan yang sama atau diibaratkan sebuah arus, maka bahan dari jembatan tersebut itu tidaklah penting. Yang penting dia tidak mengubah fungsi utamanya. Jadi itulah contoh sederhana yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan dari teorema substitusi. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Nizar Dafa. Oke, terima kasih Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teorema substitusi. Rangkaian konsep teorema substitusi bertujuan untuk menjelaskan analisis rangkaian listrik dengan menggantikan elemen tertentu, sumber tegangan, sumber arus, atau komponen lainnya dengan elemen ekvivalen tanpa mengubah karakteristik rangkaian di titik terminalnya. Teori substitusi bekerja berdasarkan prinsip dasar kesetaraan listrik, di mana respon pada terminal rangkaian tetap sama meskipun elemen tertentu diganti dengan elemen lain yang ekuivalen. Tegangan ekuivalen, jika suatu elemen memberikan tegangan V di terminalnya, elemen tersebut dapat digantikan oleh sumber tegangan ideal V. Arus ekuivalen. Jika suatu elemen memberikan arus I di cabangnya, elemen tersebut dapat digantikan oleh sumber arus ideal. Impedensi ekuivalen. Impedensi Z, resistor, kapasitor, atau induktor dapat digantikan oleh elemen lain yang memberikan hubungan tegangan arus yang sama di terminalnya. Materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Bona. Oke. Sehingga saya menjelaskan untuk rangkaian
Apakah sudah terlihat rangkaiannya? Ya. Oke, baik teman-teman. Di sini kan ada rangkaian karakteristik ya, yang mana sini restansinya ada 3. Ada R1, R2, dan juga R3, yang dimana R1-nya ini mengalir sebuah arus, yaitu I1. Nah, ada juga sini ada arus di sini I2. Juga di sini ada R3. Nah, di mana sih substitusi? Itu sesuai dengan namanya ya, kita bakal mengganti namanya sumber dari, nah, kita bakal mengganti dari sini. Menggantinya dengan apa? Ya, gantinya dengan bisa dengan arus, bisa dengan sumber tegangan. Nah, ini hasil dari rangkaian ini itu dia nggak bakal mempengaruhi apa namanya ya, kondisi awal rangkaian itu nggak bakal berubah. Jadi nilai tetap sama gitu loh, nilai keluarannya. Nah, ini kan rangkaian awalnya nih. Nah, sini kita coba ganti di sini. Di sini mencoba ganti dengan sumber tegangan dan juga sumber arus. Nah, di sini nih. Jadi arusnya tetap bakal mengalir. Yang tadi dia sudah dianalogikan oleh Suci, jadi nggak bakal berpengaruh, tidak terlalu bakal terpengaruh meskipun mengganti rangkaian di sebelah sini. Nah, itu salah satu penerapan di dalam contoh rangkaian teorema substitusi gitu loh. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Zaki Atala. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari substitusi, teorema substitusi. Nah, ini sebagai contoh, ini kita ada sumber tegangan 2 volt dengan ada rangkaian resistor 1 ohm, 1 ohm, dan ada paralel 2 ohm, dan di sini juga ada seri 1 ohm 3 kali dan paralel 2 ohm. Nah, kalau misalnya dipakai dengan hukum ohm, ya seperti biasa untuk mencari R-nya itu dicari R totalnya, untuk mencari arusnya V dibagi R. Dan kemudian untuk mencari I2-nya sama dengan volt yang tadi itu di 2 tambah 2 dikali 1 dari ampere tadi sama dengan 0,5 ampere. Jadi I1 dalam ini nih di sini itu nilainya itu 0,5 ampere. Nah, fungsi dari teorema substitusi ini akan mengganti resistor 1 ohm ini menjadi sumber tegangan dengan nilai yang sama dengan rumus V sama dengan 1 dikali I2. I2-nya itu yang tadi 0,5. Jadi bisa diganti dengan arus tegangan 0,5 yang akan menghasilkan. Oke, langsung aja ya. Di sini ada sebelumnya kita harus tentuin arah loopnya dulu, arah loopnya. Untuk dengan analisis mesh. Dan untuk loop 1 di sini ada min 2 tambah I1 tambah 2 kali 1 I1 min I2 sama dengan 0. Ini karena bentuknya substitusi. Nah, kenapa ini bisa I2? Karena dari sini arah loopnya itu menabrak ke negatifnya arus, negatifnya tegangan. Nah, langsung aja ini dijadiin sebuah persamaan. Anggaplah ini persamaan 1, kemudian di loop 2. Loop 2. Ini karena resistor yang 1 tadi udah diganti dengan sumber tegangan 0,5 volt. Jadi bentuknya akan seperti ini. 0,5 volt tambah I2 tambah 2 kali 1 I2 dikurang I1 sama dengan 0. Kenapa ini bisa di sininya min, di sininya plus? Karena ya balik lagi, ini nabraknya tuh muter gini, nabraknya tuh positifnya tegangan. Nah, setelah ditemukan persamaan seperti ini, dicari dengan metode Kramer. Nah, di mana metode Kramer ini kayak substitusi tapi bentuknya matriks gitu. Oke, langsung aja. Untuk I di loop 1 itu cara ngitungnya tuh gini. Silang dia. 2 kali 3 sama dengan 6. Min 0,5 dikali min 2 sama dengan min 1 ditaruh sini. Oh ya, ini jadinya mutlak ya. Dan mutlak di sini. 3 kali 3 sama dengan 9. Min 2 kali min 2 sama dengan
hasilnya karena emang dulu rumusnya itu dikurang ya. Jadi seperti ini, 9 kurang 4 sama dengan 1 dikali 1 ampere. Maaf. Nah, kemudian di loop I2 sama seperti tadi dikali silang, hasilnya segini, min 1,5 ditambah 4, 9 dikurang 4, sama dengan 0,5 ampere. Sehingga I percabangannya ini kan ada singgungan dari I1 dengan I2. Jadi dikurang. I1 sama dengan I1 dikurang I2 sama dengan tadi ini 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Dan untuk pembuktiannya di sini ada ini ya. Ada simulasi, kita simulasikan. Ini contoh. Kita apply aja. Rangkaiannya sama. Dan hasil dari arusnya sendiri itu 500 miliampere sekian. 500 sekian miliampere. Atau kalau dijadiin volt itu 0,5 volt. Dan apabila ini ya, jika rangkaian ini kita ubah menggunakan sumber tegangan dengan nilai yang sama seperti hasil arus pada loop ini, hasilnya kurang lebih akan sama. Nah, sama kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Saya kira sudah cukup penjelasan dari saya. Bisa dioper ke yang lain, ke teman saya. Cukup presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Windy mau nanya Windy. Izin Boleh. bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Windy Apriani. 3 digit NIM terakhir saya 018 dari kelompok 4. Dari materi yang kalian paparin tadi, apa sih kelebihan tersendiri buat teorema substitusi tersebut? Kasih. Oke, aku jawab ya. Jadi teorema substitusi itu kan intinya mengganti komponen pasif dari rangkaian diubah menjadi komponen yang aktif. Contohnya itu tadi yang aku kasih tahu tuh, aku paparin tuh sumber tegangan. Kurang lebih jadi dari komponen pasif ini kita bisa menyederhanakan sebuah rangkaian. Kurang lebih tuh mirip kayak Thevenin, cuman Thevenin itu kan benar-benar mempersingkat banget. Kalau ini kita bisa mengganti komponen pasif dengan komponen aktif yang emang dibutuhkan, jika emang dibutuhkan pada sebuah rangkaian itu. Apa jawabannya? Apa cukup jawabannya, Indi? Cukup. Oke. Kasih. Ya, sama. Mungkin ada tanggapan lain atau pertanyaan lain dari kelompok? Satu, 2, 3. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya anggap tidak ada pertanyaan kembali. Silakan, boleh tutup oleh Pak Reza. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja dari kelompok 3 untuk teorema substitusi. Jika ada kesalahan atau perbuatan yang tidak mengenakan, bisa dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih teman-teman. kasih audiensnya.